Jemaat Buntu La'bo adalah jemaat yang terletak dalam wilayah pemerintahan Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi. Jemaat Buntu La'bo tidak terlepas dari pelayanan para sending. Pada tahun 1929 berdirilah Sekolah Rakyat La'bo di bawah pimpinan guru sending Bapak J. Linting, Bapak Paitin Lambe, dan 3 orang guru, yaitu Bapak Tandi Liling, Bapak Rangan, Bapak Malisa sebagai guru kesenian, Bapak Pasonli, dan seorang bapak yang belum kami ketahui namanya saat ini. Sekolah tersebut bertempat di Lenggok, wilayah Kampung Karatuan, atas kesepakatan tokoh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, murid-murid semakin bertambah. Lokasi tersebut tidak lagi memungkinkan sehingga sekolah tersebut pindah ke Pasak Lengkek, Kampung Merante. Agama Kristen terus berkembang seiring dengan perkembangan sekolah tersebut. Bapak Paitin Lambe bekerja sama dengan 4 guru, yaitu Bapak Tandi Liling, Bapak Rangan, Ibu Sesa, dan Bapak Malisa sebagai guru kesenian. Pada saat Sekolah La'bo didirikan di Kampung Karatuan, penyebaran agama Kristen pun terus berkembang, yang dipelopori atau diprakarsai oleh Bapak Daniel Litta Palinggi. Bapak Daniel Litta Palinggi, atau biasa kita kenal Nenek Leni, dan Bapak Yohanes Kanaka Palinggi, atau biasa kita kenal Nenek Leman, mendirikan gedung tempat beribadah dengan lokasi 4 kali 5 meter yang bahannya dari bambu. Perjamuan kudus dilaksanakan beberapa kali di Sekolah Rakyat La'bo yang dilayani oleh pendeta-pendeta sending Rantepao. Selang beberapa waktu, bertemulah tokoh masyarakat, yakni tokoh masyarakat Karatuan dan Merante. Maka dilanjutkanlah peninjauan lokasi Pasak Lengkek. Hasil pertemuan dan peninjauan itu disetujui untuk tempat mendirikan Sekolah Rakyat La'bo bersubsidi. Segera Sekolah La'bo Lenggok dipindahkan. Saat sekolah sudah selesai, maka dibentuklah penempatan guru-guru yang sudah ada. Guru-guru yang pada saat itu bertambah yaitu Bapak Y.L. Otto, Ibu Sesa, dan Bapak Patasik. Ketika ada penempatan guru-guru Injil, dilanjutkan dengan penerimaan anggota Kristen, ditambah dengan anggota didikan guru Injil Bapak Daniel Litta Palinggi. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Yohanes Sulang Palinggi bersama dengan guru-guru Injil yang ada. Gedung tempat beribadah setiap hari Minggu adalah gedung sekolah tersebut, bekerja sama dengan guru-guru yang disetujui oleh BP3. Selang beberapa tahun datanglah SK Guru Jemaat atas nama Bapak Yohanes Sulang Palinggi yang tinggal di perumahan Sending Pasak Bombo, bekas tempat tinggal Pendeta Sangka karena dipindahkan ke Masambah. Perkembangan anggota Kristen terus berkembang sehingga diadakanlah pembinaan untuk mengikuti sidang perjamuan kudus yang dilayani oleh pendeta dari wilayah Sending Rantepao, bekerja sama dengan Pendeta Sangka. Seiring berjalannya waktu, anggota semakin bertambah sehingga tokoh masyarakat Karatuan kembali untuk membicarakan lokasi tempat mendirikan gedung gereja Nenek Lumisu atau SDPA. Bapak Asia Soklaga, Bapak Yesulang Palinggi, dan Bapak Yohanes Lakba Palinggi atau Pongtahan. Tempat atau lokasi yang disetujui ialah Tok Batu di Kampung Karatuan pada tahun 1952. Gedung gereja mulai didirikan yang dipelopori atau diprakarsai oleh tokoh Yesulang Palinggi. Penetua pertama saat itu adalah Bapak Julius Sesa Palinggi, Bapak S. Rapa, dan Bapak Lakba Palinggi atau Pongtahan. Setelah bahan rampung, didirikanlah bangunan gereja yang menghadap dari timur ke barat dengan ukuran 5 kali 7 meter. Bahan bangunan gereja dari bambu. Gereja tersebut bernama Gereja Tok Batu. Berpindahlah anggota yang pada mulanya berasal dari Sekolah Rakyat La'bo bersubsidi. Seiring dengan berjalannya waktu, pemekaran wilayah pemerintahan pun terjadi di mana
Kampung Karatuan berubah menjadi desa atau lembang, sehingga nama wilayah tersebut berubah menjadi Lembang Buntu La'bo. Maka jemaat Tok Batu pun ikut berubah menjadi jemaat Buntu La'bo. Pada tahun 1963, gedung gereja jemaat Buntu La'bo direnovasi menjadi bangunan semi permanen. Namun seiring berjalannya waktu bangunan tersebut rusak. Pada tahun 1989, anggota semakin bertambah sehingga bangunan gedung pun diganti menggunakan kayu dengan posisi berubah, yakni bangunan baru menghadap dari utara ke selatan yang luasnya 7 kali 9 meter. Pembangunan dibantu oleh Abri Masuk Desa yang dipimpin oleh Kepala Kampung Bapak Pidun Silalong atau Nenek Eli, di mana gedung gereja tetap menjadi semi permanen. Gedung gereja mengalami perubahan beberapa kali sampai bangunan permanen sekarang ini. Pada tahun 2006, anggota jemaat terus bertambah sehingga penempatan proponen Petronella Parabang STH mulai keinginan seluruh anggota jemaat untuk mendirikan bangunan lebih luas yang permanen dengan ukuran 11 kali 17 meter. Rehab pun dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Ibu Pendeta Petronella Parabang STH, dan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut diperoleh melalui swadaya anggota jemaat dan kerjasama panitia pembangunan yang dibentuk dengan melibatkan seluruh anggota jemaat. Dalam pembiayaan pembangunan, panitia juga menempuh dengan menjalankan proposal kepada donatur. Panitia pembangunan pada waktu itu adalah Ketua Bapak Daniel Leni Pengemasak, Wakil Ketua Bapak Pali Baturante, Sekretaris Bapak Heri Parapak, Bendahara Bapak Agustinus Pengemasak, Koordinator Bapak Julisa Tarru. Penempatan Pendeta Yakob Arin Tonapa, Sarjana Teologi, pada tahun 2011 kembali melanjutkan pembangunan menara dan talut sebelah barat gereja. Pada penempatan Ibu Pendeta Yusniati Puntu, Sarjana Teologi, dilanjutkan dengan penalutan di sebelah selatan gedung gereja dan penambahan kursi dari anggota jemaat. Pada tahun 2021, pada penempatan Pendeta Sarlota Rantetasak, Sarjana Teologi, mulai kembali keinginan anggota jemaat untuk mendirikan konsistori dan rumah pastori permanen dengan ukuran 8 kali 15 meter dengan susunan panitia berdasarkan surat keputusan nomor 01-BL-KKL-2-2021. Struktur panitia pembangunan konsistori dan pastori gereja jemaat Buntu La'bo. Penasehat Dr. Andus Ishak Bunga Allah, Dr. Insinyur John Nathan Palinggi MMBA, Dr. Hon Jonathan L. Paraapak, Bapak Yekah Palinggi, Bapak Kalpin Paraapak, Insinyur Martin Rante Tondok, Dr. Andus Julisa Tarru, Dr. J. Sampebulu, Insinyur Elisa Bunga Allah atau Bapak Andre, Bapak Yakob Galla Palinggi. Penanggung jawab Majelis Gereja Jemaat Buntu La'bo, pengurus inti Ketua Bapak Leni Pengemasak, Wakil Ketua Bapak Pali Baturante, Sekretaris Bapak Cornelius Bunga Allah, Wakil Sekretaris Bapak Daniel Parung, Bendahara Bapak Agustinus Pengemasak, Wakil Bendahara Bapak Makole Silalong. Bidang arsitek Bapak Heri Parapak, Bapak Yohanes Silalong, Bapak Suparto Loto Paranna. Bidang dana wilayah Makassar Bapak Victor S. Palinggi, wilayah Surabaya Bapak Yarden Tarru Palinggi, wilayah Jakarta Ibu Berni Bunga Allah atau Mama S. Eser, Ibu Oktapina Pasolang atau Nenek Kelvin, wilayah Kalimantan Bapak Martin atau Bapak Rensa, wilayah Irian Bapak Saman B. Toding Allah atau Bapak Eka, wilayah Palu Insinyur Elisa Bunga Allah atau Bapak Andre. Ditetapkan di Buntu La'bo pada tanggal
28 Februari 2021. Pembenahan terus dilakukan dan dibiayai oleh donatur. Talut di sebelah kiri gedung gereja. Pengecoran dan pemasangan paving block halaman. Pemasangan pagar besi. Pemasangan lonceng gereja. Penambahan kursi dan pengadaan mimbar 1 set. Pemasangan sound system. Pemasangan partisi dan pemasangan lampu hias gedung gereja Jemaat Buntula Abo. Gereja yang menjadi cabang dari Jemaat Buntula Abo adalah 1. Jemaat Tombang Kalua, 2. Jemaat Randan Batu yang sekarang dikenal Talung Penanian, yang ketiga Jemaat Rante Talang, dan keempat Jemaat Rante Kuah. Para pendeta yang pernah melayani: pertama, Pendeta Sangka, yang kedua Pendeta Boro, yang ketiga Pendeta Kadang, keempat Pendeta ST Lande, 5 Pendeta J Lebang, 6 Pendeta Ruben Tanggulungan dari tahun 1969 sampai 1978. Pendeta Matius Tandiapang, Pendeta Patiung, Pendeta Matasik, Pendeta Dorcas Napang dari tahun 2000 sampai 2004. Pendeta Petronella Parabang 2004 sampai 2011. Pendeta Yakob Arinto Napa 2011 sampai 2016. Pendeta Yusniati Puntu dari 2016 sampai 2021. Pendeta Sarlota Rantetasak dari 2020-2021. Yang pernah menjadi majelis gereja Jemaat Buntula Abo adalah almarhum Bapak Lipan Baturante, almarhum Bapak Yohanes Sesa Palinggi atau Nenek Sila, almarhum Nek Dunge, Bapak Yakobus Senga atau Bapak Daud, almarhum Bapak YL Palinggi Pongtahan, almarhum Bapak Sesa Napang atau Nenek Sarah, Ibu M Sumbung atau Nenek Heri, Bapak Tadius Tali atau Nenek Sem, Bapak JG Palinggi atau Nenek Bayu, almarhum Bapak S Rapa atau Nenek Rensa, almarhum Bapak YK Palitak atau Bapak Sila, almarhum Bapak Daud Palitak atau Bapak Simbong, almarhum Bapak P Kudik atau Nek Telo, Bapak M Rudi atau Nenek Nando, Ibu CH Patiku atau Nenek Nando, Bapak Y Samma atau Nenek Rena, Ibu Paulina Tomalompo atau Nenek Agi, Bapak P Bara atau Nenek Reni, Bapak Dirman Matandung, Bapak Daniel Parung, Ibu Teresia Tangkiallo, almarhum Yakub Sulu atau Nenek Nasta, Bapak Julisa Tarru atau Bapak Angga, Ibu Yeni Parapak, Bapak Pendek Lewi Kanayanan, Bapak Heri Parapak, Ibu Sisilia Palayukan, Ibu Abigail Rantedanun, Bapak Yohanes Silalong, Ibu Yuliati Masangka, Ibu Elsa Palinggi, Ibu Yetti Simak, Ibu Mona Simbong Palitak, Ibu CH Sedan atau Nenek Sem, Bapak Y Baturante, Ibu Bunga Pumasak, Bapak M Alosomba, Ibu Marta Punda, Ibu Silpa Rantelimbong, Ibu Adriana Sarongallo, Bapak Cornelius Bunga Allo, Bapak Alexander Baturante, Bapak Yerande, Ibu Agustina Palinggi, Ibu Agustina Senobaan, Bapak Y Limbong Allo, Ibu Margareta Bate, Ibu Ruth Sampe Polan, Bapak Samuel Patulak, Ibu Nopri T Palinggi, Ibu Abiasni Toban, Bapak Sion Pongsikala, Ibu Rizda Kadang, Ibu Jain Patabang, Bapak Pransti Kurahmat Tomalompo, Ibu Astuti Paseru, Bapak Aprias Bunganna. Koster, almarhum Petrus Tugun Baryallo, almarhum Nek Jama, almarhum Nek Teedang, almarhum Nek Runtung, Bapak Simon Sattu Mangosa, Bapak S Lampung, almarhum Bapak Yohanes Maritu, Ibu Sisilia Palayukan, Bapak Yosef Tangkelangan, Bapak John Indan atau Bapak Anto sekarang. Tata usaha, Yotrin, Febrianti Sandu, Egrit Allosomba,
Ibu Yuliati Masangka. Demikianlah perjuangan yang ditempuh berdasarkan hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga pada hari ini gedung gereja konsistori dan pastori jemaat Buntu La'bo boleh ditabiskan. Penulisan sejarah ini masih jauh dari kesempurnaan. Kami sangat membutuhkan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan sejarah jemaat Buntu La'bo.